Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Bilka, KWH dari kelas 11 tim 4E. Apakah pembelajarannya menyenangkan? Sangat menyenangkan karena Pak Topik menjelasi dengan cara lambat-lambat. Apa yang dirasakan saat pembelajaran dengan Pak Taufik? Menurut saya Pak Topik mengajarnya lebih enak, soalnya dia belajarnya kalau misalnya kita tidak mengerti diulang-ulang, dan kalau misalnya kita tidak tahu kita bisa nanya sama dia kalau misalnya kita ada yang tidak ngerti. Apakah Dani memahami materi yang dipelajari saat itu? Paham, tapi kalau misalnya ada yang tidak paham, saya membaca buku biar lebih ngerti lagi. Sejauh mana Dani mengerti tentang materinya? Menurut saya yang lebih mudah dimengerti matrik sama trigonometri yang sudut rangkap sama dua selisih dua. Pesan untuk Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik sudah mendidik saya menjadi lebih baik. Soalnya selama Bapak mendidik saya menjadi lebih baik lagi. Dan saya melihat pesan Bapak di rapot itu, rasanya sangat sedih. Dan saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih motivasi Bapak. Dan semoga Bapak sehat selalu dan rezekinya lancar terus. Amin. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Ramadhani, saya siswa dari SMA Negeri 13 Palembang. Setelah saya melakukan kegiatan ini, saya merasakan adanya rasa senang karena yang dimana perasaan saya terkeluarkan. Dan juga saya lebih bisa mengeluarkan apa yang ada di isi hati saya. Dan juga saya juga merasa senang dengan adanya perilaku guru yang baik kepada saya. Karena itu saya merasa lebih disayangi oleh guru dan juga lebih merasa diperhatikan oleh guru. Dan juga mungkin menurut saya ini adalah kegiatan yang positif, yang baik untuk dilakukan oleh guru, karena memang kewajiban guru itu untuk membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar. Dan juga saya berterima kasih karena guru sudah baik untuk menasihati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Hidayat, asal sekolah dari SMA Negeri 13 Palembang. Saya kelas 11 B4E. Kesan dan pesan yang saya dapatkan ialah saya merasa senang ketika diajak berdialog dan berdiskusi bersama guru, dan juga saya sangat senang dan bahagia masih diperhatikan oleh guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Bilka dari kelas B4E, sekolah SMA 13 Palembang. Tanggapan saya nih yang disimpulkan tadi, saya sangat menyesal karena melakukan kesalahan saya tadi. Dan saya sangat senang karena guru menasihati saya, karena guru itu peduli sama saya. Saya biasanya dibentak-bentak, saya biasanya malu. Dan saya sangat senang banget dan bikin saya memotivasi dan saya tidak mengulangi lagi kesalahan tadi. Dan terima kasih Pak sudah menasihati saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani Alisa. Di sini saya akan memberikan testimoni aksi nyata tentang cara mengajar Pak Taufik. Selama mengamati cara mengajar Pak Taufik, di sini saya mengamati bahwa Pak Taufik telah memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu berpihak pada peserta didik. Di mana pada awal sekali sebelum memulai pembelajaran, Pak Taufik telah memberikan tes awal, tes kemampuan awal dan juga tes kuesioner berupa tes profiling, yang mana data dari hasil tersebut akan digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran agar dapat berpihak pada peserta didik, yaitu dengan menyesuaikan karakteristiknya, kebutuhannya, dan juga kemampuannya.
Selain itu, selama proses pembelajaran, di sini Pak Taufik juga memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar. Jadi peserta didik ini dapat memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar sehingga peserta didik dapat merdeka dalam mencari semua informasi, dapat mencari semua informasi pembelajaran. Oke, selain itu juga di dalam pembelajaran Pak Taufik juga memberikan peserta didiknya untuk mengekspresikan dirinya seperti menyampaikan pendapat di dalam suatu pembelajaran. Dampak dari proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Taufik ini, peserta didik dapat aktif selama proses pembelajaran dan juga memiliki rasa senang mengikuti pembelajaran karena pembelajaran yang telah dibuat ini dapat sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan juga kemampuan oleh peserta didik itu sendiri. Ya, cukup sekian testimoni atas pembelajaran Pak Taufik yang dapat saya sampaikan. Untuk Pak Taufik, semangat terus dan tetap ingat bahwa menjadi guru itu hari-hari yang sulit dan juga melelahkan. Tetapi ingatlah bahwa profesi guru bukanlah profesi yang mudah. Jadi profesi guru ini merupakan profesi yang tak ternilai. Jadi tanpa kita sadari, dengan pertumbuhan dan juga perkembangan dari peserta didik itu sendiri dapat memberikan energi dan juga motivasi bagi diri kita sendiri sebagai guru untuk selalu lebih baik ke depannya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik dari SMA Negeri 13 Palembang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi terkait pembelajaran modul 1.4 yaitu budaya positif. Selama ini saya berpikir apa yang sudah saya lakukan itu sudah benar, di mana saya selalu menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ternyata saya keliru. Guru seyogyanya itu menuntun siswa, menuntun tumbuh kembangnya sehingga mereka merasa merdeka untuk melaksanakan pembelajaran. Dengan kemerdekaan yang mereka rasakan, maka pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan itu akan terwujud. Apa yang saya lakukan yaitu saya berusaha menciptakan pembelajaran dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, di mana saya melakukan pengelompokan siswa terkait gaya belajar mereka dan menyesuaikannya dengan pelaksanaan atau penggunaan LKPD untuk mengcover atau memenuhi kebutuhan belajar mereka berdasarkan gaya belajarnya. Dari apa yang saya lakukan, saya mendapatkan tanggapan positif, motivasi siswa meningkat dan terjadi perubahan yang signifikan. Selain itu, terkait peran saya sebagai kontrol guru, selama ini saya melakukan kontrol guru sebagai penghukum, kadang-kadang sebagai teman dan kadang-kadang sebagai pemantau. Teori kontrol, saya sudah memahami bahwa siswa tidak bisa saya kontrol. Dalam arti siswalah yang mengontrol perilaku mereka. Saya memahami bahwa perilaku yang mereka lakukan itu pada dasarnya mempunyai alasan tertentu. Untuk itu, saya menerapkan disiplin positif terkait perilaku-perilaku mereka, mengarahkan mereka untuk berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Langkah awal yang saya lakukan yaitu bersama-sama mereka melakukan kegiatan curah pendapat di kelas dalam rangka mewujudkan keyakinan kelas. Saya ajak mereka untuk berkolaborasi, menentukan pilihan-pilihan perilaku-perilaku positif terkait kegiatan pembelajaran di kelas. Dari hasil curah pendapat, dalam hal ini saya lakukan dalam 2 kelompok. Kelompok besar yaitu 1 perilaku positif dan perilaku negatif. Saya dapatkan sekali masukan-masukan dari mereka, kemudian kami olah bersama di mana perilaku negatif kami ubah menjadi perilaku positif, lalu kami kelompokkan berdasarkan pendapat-pendapat mereka yang sama atau serupa, lalu kami kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga kami sama-sama membuat kesimpulan untuk membuat keyakinan kelas berdasarkan curah pendapat tersebut, sehingga terbentuklah pedoman kami dalam melakukan kegiatan pembelajaran yaitu keyakinan kelas. Nah, terkait perilaku-perilaku negatif yang muncul dari hasil kesepakatan tadi, kami lakukan langkah restitusi
yaitu 3 langkah restitusi dengan menggunakan peran kontrol sebagai manajer. Dari apa yang saya lakukan, saya mendapatkan tanggapan yang positif, di mana siswa merasa mereka menjadi mandiri untuk menyelesaikan ataupun mencari solusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka merasa dimerdekakan, mereka merasa lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Terkait perbaikan untuk implementasi berikutnya, saya akan berusaha melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat terkait pelaksanaan disiplin positif ini, di mana saya merasakan sekali dari refleksi yang saya lakukan manfaat ataupun efek positif dari apa yang sudah saya lakukan terkait penerapan disiplin positif. Dari siswa saya mendapat sekali tanggapan positif di mana mereka merasa merdeka, merasa lebih mandiri dan bertanggung jawab, yang selama ini mereka merasa tertekan, mereka merasa dihantui rasa bersalah, menjadi lebih bahagia terkait apa yang sudah mereka lakukan. Dan siswa, saya akan berusaha bersama-sama mereka untuk mereview kembali keyakinan kelas yang sudah kami lakukan. Apakah yang masih efektif untuk dilanjutkan atau ada yang perlu kami revisi terkait efektivitas pembelajaran di kelas. Nah, selain itu, saya akan berusaha lagi meningkatkan pembelajaran dengan menciptakan pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan siswa, di mana banyak sekali yang dapat saya eksplor selain gaya belajar, di antaranya adalah konten, kemampuan dari siswa itu sendiri, dan lingkungan.